Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Elvini Desari with NPM 244810001P. I am a management student at Universitas Teknokrat Indonesia. Okay, in this video I would like to explain about consumer psychological factor, which is one of the important topic in sales management and salesmanship. In this presentation, we will discuss how psychology factor can influence consumer behavior and purchasing decision. So, let's get started. Halo semuanya, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor psikologis konsumen. Nah, dalam kegiatan penjualan, memahami konsumen merupakan hal yang sangat penting. Konsumen tidak selalu membeli suatu produk hanya karena kebutuhan, tetapi keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang ada dalam diri konsumen. Nah, faktor psikologis konsumen ini merupakan faktor internal yang mempengaruhi cara seseorang dalam menerima informasi, menilai suatu produk, membentuk persepsi, hingga akhirnya menentukan keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Kettler, perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu adalah faktor psikologis yang mencakup motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Nah, jadi seseorang tenaga atau karyawan itu tidak cukup hanya mengetahui karakteristik produk, tetapi juga perlu memahami apa yang menjadi pertimbangan dan dorongan psikologis konsumen. Selanjutnya yaitu ada motivasi. Nah, faktor psikologis yang pertama adalah motivasi. Motivasi ini merupakan dorongan dalam diri konsumen yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, dalam kegiatan penjualan, motivasi dapat menjadi alasan utama seseorang dalam membeli suatu produk. Nah, misalnya ketika seseorang membeli minuman kekinian, itu bisa saja dia membeli karena haus, tetapi bisa melihat produk tersebut yang sedang viral di media sosial. Nah, oleh karena itu, karyawan atau tenaga penjual perlu mengetahui motivasi konsumen agar dapat menyampaikan manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Faktor yang kedua yaitu ada persepsi. Persepsi ini merupakan proses ketika konsumen memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi yang diterima sehingga membentuk pemahaman tertentu terhadap suatu produk. Nah, setiap konsumen ini dapat memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap produk yang sama. Persepsi ini juga dapat terbentuk dari tampilan produk, kemasan, iklan, pelayanan, serta ulasan pelanggan dan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, ada faktor psikologis yaitu pembelajaran. Nah, pembelajaran ini terjadi ketika pengalaman konsumen dapat mempengaruhi perilaku mereka di masa mendatang. Konsumen ini dapat belajar dari pengalaman menggunakan suatu produk, dari pengalaman orang lain, maupun dari informasi yang mereka dapatkan melalui media sosial. Contohnya di sini itu ketika seseorang membeli sebuah produk dan merasakan puas dengan kualitasnya, nah kemungkinan besar dia akan membeli produk tersebut kembali. Nah, selanjutnya ada faktor psikologis yaitu keyakinan dan sikap. Nah, keyakinan ini merupakan pandangan atau pemahaman yang dimiliki konsumen terhadap suatu produk atau merek. Sedangkan sikap yaitu merupakan evaluasi atau perasaan konsumen terhadap suatu produk. Apakah konsumen menyukai atau tidak menyukai produk tersebut. Contohnya di sini yaitu ketika seorang konsumen mungkin memiliki keyakinan bahwa suatu merek memiliki kualitas yang baik, karena keyakinan tersebut konsumen menjadi lebih percaya dan cenderung memilih produk dari merek tersebut.
Nah, oleh karena itu, perusahaan harus menjaga kualitas produk dan memberikan pengalaman yang baik agar keyakinan dan sikap konsumen terhadap merek tetap positif. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang faktor psikologis konsumen. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. See you in the next video.